Coba teori dulu biar nyambung apa yang saya bicarakan dengan teori angka-angkanya. Analisis dan proyeksi neraca sesi 15 ya. Pada senior yang dulu itu sampai sesi 16. Jadi saya bisa membahas tentang komprehensif ya. Nah, anggaran komprehensif dan anggaran evaluasi namanya, evaluasi kinerja. Tapi sekarang karena kita diminta memadatkan semuanya, maka saya akan membahas tentang neraca sedikit neraca, tapi akan juga membahas tentang anggaran komprehensif dan evaluasi kalau cukup waktu akan saya bahas juga. Jadi kita fokus kepada anggaran neraca. Nah, kita sudah di sini ya. Kita sudah semuanya tidak terasa ya. Sudah kita lalui walaupun ada yang tidak paham, ada yang paham ya nggak apa-apa ya. Apa yang saya nilai minimal kuliah sama saya apa? Nilainya B ya. Itu janji saya. Syaratnya apa? Aktif. Syaratnya tidak diam saja gitu ya. Ada kuis diisi, ada tugas diisi gitu ya. Dan terakhir nanti juga akan dibahas kisi-kisi soal nantinya. Nah, kenapa kita membuat konsep dasar dulu ya? Kenapa kita buat proyeksi neraca? Nah, proyeksi itu adalah meramal atau menganggarkan di masa depan. Misalnya sekarang 2023, anggaplah Desember gitu ya. Yang kita ramalkan adalah sepanjang tahun 2024. Nah, kemudian membuat proyeksi neraca adalah bagian akhir. Maksudnya kenapa bagian akhir? Karena kita membuat anggaran penjualan dulu gitu ya. Kemudian apalagi anggaran bahan-bahan ya, bahan baku, BOP, biaya BOP, anggaran piutang, overhead pabrik, dan semuanya. Nah, kita satukan apa yang masuk ke neraca. Anggaran kas, apalagi anggaran piutang, anggaran modal. Nah, apa aja yang masuk ke neraca? Nah, itulah akun-akunnya yang telah kita pelajari sebelum ini. Kemudian juga akan ada penyusutan, informasi-informasi tentang penyusutan, ya, tentang persediaan. Maksudnya kemana? Ke neraca. Apa-apa aja akun neraca? Nah, kita ulang lagi. Ada yang bilang neraca, ada yang bilang laporan posisi keuangan, ada yang bilang balance sheet. Sama enggak? Sama aja, gitu ya. Bersihkan ini mengulang aja ya. Aktiva dan pasiva, ya. Jadi neraca itu ada dua, aktiva dan pasiva. Nah, dia harus apa? Harus balance, ya. Jadi dia tidak boleh selisih di pasiva 5. Nah, di sini 0, nggak boleh, ya. Dia harus sama-sama 5, sama-sama 5, sama-sama 10, sama-sama 10. Tidak boleh ada selisih. Nah, apakah sama-sama 10 itu betul? Ya, belum tahu. Ya, belum tentu, belum pasti. Nah, aktivasi di sisi kiri, ya. Maksud aktiva itu apa? Yaitu sisi yang menghabiskan uang. Ya. Kenapa menghabiskan uang? Ada yang tahu? Yaitu, lihat aja akun-akunnya ya. Misalnya kas, ya. Misalnya piutang, misalnya persediaan, ya. Menghabiskan uang, gitu ya. Jika piutang bertambah, artinya kas berkurang. Jika kita membeli mobil untuk perusahaan, pasti kas juga berkurang. Tapi aset kita bertambah di lain sisi kas berkurang, tapi sisi lain mobil bertambah, mesin bertambah, ya, persediaan bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan sisi kiri yang menghabiskan uang. Kemudian pasifa, sisi kanan, ya, sisi sumber dana. Oke, sumber dana dari mana? Pertama dari apa? Hutang, ya. Hutangnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Oke. Kemudian di bawah hutang apa? Modal lagi ya, modal. Modal pemilik ya. Jika kita memiliki usaha sendiri atau PO, kita yang mendanai perusahaan kita. Modal ini menjadi apa untuk awalnya? Menjadi kas ya. Kemudian modal ini menjadi peralatan ya. Si A menyetorkan uang untuk salon, nah itu misal soalnya. Kemudian menyetor juga ATK, menyetor juga ruko. Nah, itu adalah modal. Modal itu uang enggak? Ya, ada uang,
bisa berubah, ya memang uang ya, tapi berubah menjadi piutang, menjadi peralatan dan sebagainya, menjadi ATK, menjadi mesin dan sebagainya. Ya, disebut juga sisi kanan itu dengan sumber dana. Oke, jadi sisi kanan sumber dana, baik itu hutang ataupun dari modal pemilik, dan dihabiskan di sisi kiri, gitu ya. Kemudian aktiva ya. Setelah kita tahu apa itu aktiva dan pasiva, aktiva juga dibagi nih ya. Dia mengulang aja karena oh, kalau tidak paham konsep ini maka akan susah nanti untuk contoh soalnya. Aktiva juga dibagi tetap dan non tetap ya. Kemudian pasiva juga dibagi ya. Pasiva itu apa? Ada dua ya, ada hutang atau kewajiban dan modal. Nah, angka yang neraca adalah saldo akhir per bulan. Misalnya angka kas nilainya 10 gitu ya. Berarti itu adalah nilai akhir dari eh, transaksi dari tanggal 1 sampai 30 akun kas tersebut. Misalnya piutang juga ya. Piutang nilainya 5. Nah, nilai piutang itu adalah nilai terakhir dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, itu ya. Per periode. Bisa jadi neraca itu per 3 bulan bisa nggak bisa ya per bulan bisa nggak ya harus ya karena periode minimal itu per bulan apalagi kalau nanti di mata kuliah ke depannya kita akan membahas tentang SIA ya jadi semuanya akan terlihat mudah karena dengan adanya aplikasi akuntansi apa itu SIA sistem informasi akuntansi atau aplikasi akuntansi nah manfaatnya bisa dibaca ya yang jelas menggambarkan apa itu neraca gunanya untuk menggambarkan keuangan perusahaan atau posisi ya. Posisi itu apa gitu ya. Ya posisi kas gimana gitu. Apakah minus, apakah plus? Ini juga anggaran kas kita sudah belajar anggaran piutang masuk ke mana? Ke neraca semuanya ya. Non persediaan dan anggaran modal masuk ke neraca. Nah, tujuan kita mempelajari analisis neraca adalah nah, jadi dia bisa mengungkapkan kondisi keuangan ya. Misalnya banyak utang, banyak utang. Ini berarti perusahaan itu banyak didanai oleh utang atau banyak modal. Artinya apa? Berarti perusahaan itu banyak didanai oleh modal atau banyak piutang daripada kas. Misalnya kasnya 5, piutang 10. Artinya apa ini? Ya, artinya perusahaan ini banyak menjual secara kredit, ya. Kalau banyak menjual secara tunai, berarti kasnya akan banyak, ya. 10 dan piutangnya mungkin bisa 5. Itu. Ya, banyak artinya. Atau banyak persediaan, kas 5, piutang 10, persediaan 100. Artinya apa ini? Berarti banyak persediaan yang tertumpuk di gudang. Nah, sampai ke sana ya analisa kita. Kemudian juga ada rasio nih. Rasio apa? Misalnya hutang 5, modal 10. Apa nama rasionya? Debt equity ratio ya. Berarti 5 bagi 10. Berarti 0,5. DER adalah 0,5. Kemudian juga perbandingan antara kas 10 dibanding modal. Artinya apa? 10 bagi 10 sama dengan 1. Ya. Acid rasio namanya ya. Berarti perputaran kas itu 1 terhadap modal. Tuh, kalkulasinya akan kita pelajari di semester berikutnya. Apa nama mata kuliahnya? AIK ya. Analisis Informasi Keuangan. Kemudian juga apa kegunaannya, tujuannya kita belajar ini itu sumber daya dan kewajiban di masa depan. Sumber daya itu apa? Modal. Kewajiban itu apa? Hutang. Ya. Jadi kita tahu nih hutang kita berapa lama lagi gitu ya. Nah, sempat saya bahas di minggu sebelumnya bahwasanya eh, akun hutang itu ya, akun hutang ini waktu kita mencicil 5 juta per bulan.
Nah, dalam cicilan itu ada pokok, ada bunga. Ya. Pokoknya misalnya 5 juta, oh 5 juta, 4 juta ya, bunga 1 juta. Nah, ini sempat saya bahas. Nah, 4 juta ini pergi kemana? Ke neraca ya. Nah, bunga ini pergi kemana? Ke laba rugi. Oke, itu dengan konsepnya, jangan sampai lupa. Jadi yang di neraca adalah pokoknya. Nah, elemen-elemennya diingat lagi, di review aja. Itu kas, ada piutang, ya. Ini bagian aktiva. Ini kalau dibagi dua, aktiva, pasiva. Nah, kalau saya waktu dulu ya, hum namanya. Apa itu hum? Harta di sebelah ini, utang di sebelah sini, ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, ini utang, ini modal. Oke, itu konsep saya dulu. Tapi sekarang namanya aktiva dan pasiva. Dan sekarang namanya juga cash, ya. Nah, persediaan dulu namanya neraca, kemudian balance sheet, dan sekarang namanya ya berubah-ubah ya, tapi intinya sama, laporan posisi keuangan. Ini sisinya, ya. Utang tuh ada juga nih, utang usaha. Utang usaha itu misalnya pedagang, misalnya Budiman ya. Budiman beli eh, bahan dari Wings ya untuk dijual. Nah, itu masuk utang usaha. Kenapa? Karena dia kurang dari sebulan harus dibayar. Ya, jatuh temponya sebulan atau 2 bulan. Hutang bank lebih dari 6 bulan. Hutang obligasi lebih dari 1 tahun atau sampai 5 tahun. Modal saham adalah modal dari pemilik ya. Bisa jadi tidak, bisa namanya modal sendiri. Kalau dia PT atau CV namanya modal saham dan sebagainya. Kemudian juga ada laba ditahan. Nah, apalagi laba ditahan ini gitu ya. Yang masih ingat apa laba ditahan yaitu laba yang tidak dibagikan ya dan tidak digunakan untuk dividen ya, tidak digunakan untuk pembelian barang-barang dan ditahan ya. Nah, bentuknya ya ini tadi saya bilang ada hub dan bentuknya dari kiri ke kanan ya. Konsepnya adalah hub ya, kiri dan kanan. Kiri harus seimbang dengan kanan ya. Ini bentuknya ya. Ini bentuk standar. Nah, ini aja yang kita pelajari. Nah, ada lancar, ada non lancar. Lancar itu kenapa eh, urutannya seperti ini gitu ya. Dan ini standar di dunia manapun ini standar ya, tidak diubah-ubah. Karena ini cepat diuangkan. Nah, makanya kas nomor satu. Nah, piutang juga cepat diuangkan. Kalau rumah sakit apa nama piutangnya? Piutang BPJS, piutang asuransi gitu ya. Nah, kemudian yang cepat dijual barang-barang di gudang gitu ya. Misalnya dia menjual kue-kue gitu ya. Maka kue itu bisa dijual. Makanya urutan aktiva lancar itu adalah yang paling cepat dijual lah. Itu aja ya. Kalau teorinya nanti bisa dibaca aja. Nah, perlengkapan seperti ATK. Nah, kalau kertas belum terpakai, tinta perintil belum terpakai bisa dijual bisa. Kemudian investasi, investasi saham dari perusahaan lain gitu ya. Investasi emas, nah, sebagainya. Kemudian tanah. Nah, kenapa tanah di bawah investasi? Karena tanah tuh payah menjualnya ya. Terus ada harus harus ke bagian pajak, harus ke bagian notaris. Nah, lama, ribet. Ya. Bangunan gitu juga. Ya, memang dia aset, tapi kalau dijual, kalau perusahaan bangkrut, nah ini yang lama dijual. Tanah ini lama nih. Ya, kas nih, piutang ini mungkin bisa sebulan. Nah, tanah ini bisa 3 bulan. Itu disebut. Kenapa dia paling ke bawah, paling banyak. Oke, kenapa tanah tidak ada akumulasi penyusutan? Ada yang tahu? Bangunan ada akumulasinya, peralatan ada, mesin ada. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nah, kenapa tanah tidak ada? Nah, ini pelajaran PA1, PA2 ya. Kenapa bangunan ada?
penyusutannya. Peralatan ada penyusutannya. Mesin ada. Kenapa tanah tidak ada penyusutannya? Karena nilai tanah tambah lama tambah tinggi ya. Oke lah susut ya. Susutnya di mana? Tanah di tepi pantai gitu ya. Tambah lama tambah susut. Tapi tanah di perkotaan, di pegunungan tambah lama tambah tinggi. Bangunan tambah lama tambah rendah. Peralatan tambah lama tambah rendah. Mesin gitu juga. Makanya ada penyusutan. Kekurangan dana itu disebut dengan penyusutan. Tanah enggak, ada enggak penyusutan? Enggak ada, ya. Tanah tambah lama tambah tinggi, tapi jualnya susah. Kemudian saya bilang ya, harta. Ini juga disebut dengan harta. Hutang jangka pendek ya. Pasifa itu isinya apa? Ada hutang dan ada modal. Nah, hutang dibagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah kurang dari 1 tahun. Jangka panjang lebih kurang dari 1 tahun. Jangka panjang lebih dari 1 tahun. Seperti utang leasing, utang bank, utang obligasi. Kemudian modal. Nah, kalau di dinomorkan ya, aktiva itu satu. Nah, satu satu, satu dua, satu tiga, satu empat, satu lima, satu enam, satu tujuh, satu delapan. Nah, tujuh. Nah, akumulasi apa? 171 ya. Oh, akumulasi ini 181. Nah, itu aja bedanya karena dia sub. Nah, nilai akumulasi ini selalu minus. Oke. Kenapa minus? Karena dia mengurangi eh, akun utamanya. Akun utama akumulasi penyusunan bangunan apa? Bangunan. Kalau peralatan apa utamanya? Peralatan. Mesin apa? Berarti akumulasi mesin apa? Mesin. Hanya dia mengurangi nilai utamanya. Oke, itu aja gambaran awal. Saya lanjut. Nah, kita mulai praktek nih, ya. Kalau yang buka Excel, silakan buka Excelnya. Kalau di soal nanti ya, saya berikan nih informasi. Ini kita gantilah 2023 ya. Di 2023 ada PT Kara ya, Kara Kara Mbia ya, Karambia. Dia membuat atau memproduksi nata de coco. Nah, kita diminta sebagai akuntannya, sebagai orang akuntan membuat neraca di akhir 2002, kita 2003 berarti di 2024. Ya, berarti awal sekarang Januari. Jadi nantinya berapa sih kas kita di akhir tahun 2024, piutang kita, persediaan gitu ya, perlengkapan. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, di soalnya karena Excel sudah saya kasih, tapi karena kalau belum saya kasih maka saya bilang nih, silakan buat dulu ini gitu ya. Dan silakan isi. Oke. Kasnya berapa? Nah, 500 gitu ya. Ini 500.000 nih. Piutang berapa? 10.000. Kemudian persediaan lagi. Persediaan adalah 100.000. Kemudian perlengkapan 500. Investasi ya. Jadi perusahaan ini juga menginvestasikan kepada perusahaan lain 200. Kemudian tanah 1 juta. Bangunan 3 juta. Mesin. Mesin 1.500.000. Nah, kemudian ada yang kurang nih, tanah, bangunan, peralatan ya. Peralatan. Peralatan 1 juta. Tanah 1 juta, bangunan 3 juta, mesin 1.500.000, peralatan 1 juta. Informasinya. Kemudian penyusutan adalah 1% dari aktiva tetap. Aktiva tetapnya apa? Ya, kalau tanah nggak ada, ya, kecuali tanah. Ya. Jadi hati-hati. Jadi besok jangan dibuat aktiva tanah, ya, aktiva akumulasi penyusutan tanah. Oke. Hutang usaha
1.000. Hutang bank jangka pendek berarti 50.000. Hutang leasing 5.000 juga. Ini soal ya. Hutang bank jangka panjang 5 juta. Kemudian modal saham 1 juta. Nah, laba ditahan adalah tanda tanya. Oke, dari sini buatlah neracanya dulu. Ayo, ada yang bisa buat neracanya? Oke, saya disebutkan di sini berapa dari soal ini gitu ya. Kita buat neracanya lagi. Oke, di sini dia harus harus seimbang ya. Nah, saya buat 500.000. Dari informasi tadi ya, kita buat neracanya 10.000. Kemudian persediaan 100.000. Kemudian perlengkapan 500. Kemudian investasi 200. Oke, berapa di sini jumlahnya? Suara saya kedengar kan? Kenapa ini? Terdengar Diam aja. Oke, berapa jumlahnya ini? 3, 810. Ini 500. 810.500. Oke. Nah, apa informasi lagi? Tanah. Tanah 1 juta. Nah, bangunan. Tanah ada akumulasi enggak? Enggak ya. Tanah tidak memiliki akumulasi. Nah, 3 juta. Nah, akumulasi adalah 1%. Katanya tadi kan. Jadi soal. 1% dari ininya. Ya. Dari bangunan utamanya. Berapa itu? 30. Ya. Berarti dikurangi atau tanda kurung. Oke, peralatan adalah 1 juta. Nah, 1%-nya berapa? Berarti 10.000. Kemudian mesin 1.500.000. Nah, 1%-nya adalah 15.000. Berapa hasilnya? Total aktiva lancar aja berapa? 6, 4, 4, 5. Oke, total aktiva adalah kita jumlahin. Ini tambah ini. Berapa jadinya? 7, 2, 25, 500. Oke, berarti angka di sini harus 7, 2, 25, 500. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Silakan potong aja ya. Nah, soal di hutang usaha berapa lagi? Nah, ini ya, 1.000. Nah, hutang bank 50.000. Ada enggak utang bank di bawah setahun? Ada ya. Jadi waktu Lebaran, waktu Natalan, ya, kan orang banyak jual beli itu. Jadi pedagang itu, oh saya pinjam untuk 3 bulan ya Pak, Bu, ya. Jadi bunganya akan berbeda lagi, tapi bunganya tetap dalam bentuk setahun. Yang biasanya setahun 12, berarti kalau 3 bulan berarti 3%, ya, atau 4%, ya. Oke, total hutang jangka pendek berapa? 51.000. Oke, kemudian hutang leasing 5.000. Hutang bank 5 juta.
Total utang bank adalah 5.005.000. Kemudian jumlahnya adalah kita jumlahkan ini dengan ini. Dapatnya berapa? 5.056.000. Oke. Modal berapa? Modal tadi 1 juta. Prive ada enggak di soalnya? Prive atau priv ya, privat. Tidak ada ya. Oke, laba ditahan berapa? Nah, ini pertanyaannya. Gimana cari laba ditahan? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu? Silakan. Ini ujian. Nah, ini kisi-kisi soal ya. Sekalian saya memberitahu kisi-kisi soal. Nah, ini adalah salah satu kisi-kisi soal nantinya. Ayo, gimana cara mencari laba ditahan? Ada yang tahu? Ayo, kok diam saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Laba bersih dikurang dividen. Ada laba bersih di sini. Ada? Ayo. Nah, jadi nggak perlu susah-susah amat ya. Laba ditahan adalah coba kurangkan ya. Angkanya memang adalah kalau di Excel segini ya. Saya taruh di sini aja. 1, 1, 9, 9, 500 kan. Nah, di mana dapatnya? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Coba cari. Ada yang tahu karena kita ujian di sini nih. Ya. Dan dapat angkanya. Silakan dicari. Nah, kalau di Excelnya, saya buka aja Excelnya ya. Yep. Nah, ini dia di Excel ini. 7.225 kurang 51 kurang 505 kurang 1 juta. Ya, dapatlah 119.500. Nah, dari situ angkanya. Ya, jadi coba jumlahkan. Ya, maka hasilnya akan sama. 7.225 ya, yang di kredit, yang di debit. Kemudian kurang ini, kemudian kurang ini, kemudian kurang ini. Ya. Kalau pakai Excel, kurangin aja ya. Satu, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ini dapat 119.500 ya.
Berarti salah tulis ya tadi. Satu, 1,9500. Nah, dapatlah 7,225. Jadi seimbang ya antara debit dan kredit. Nah, ini contoh lainnya. Di Excelnya sudah saya kasih. Laba ditahannya adalah ya, kurangi aja semuanya gitu ya. Ini ini tidak ada, berarti kita kurangi aja. Kurangi dan kurangi. Nah, dapat 3,774. Kita kopikan aja, taruh di sini. Oke, nilainya kan sama antara debit dan kredit ya. Nih, sudah saya kasih. Kalau pakai Excel sudah kasih ya. Coba aja kita kasih aja 5.000 ya. Nah, maka akan selisih 10.000. Jadi di Excelnya sudah ada checkingnya ya, checking balance-nya. Oke, tidak ada pertanyaan? Di Excelnya sudah saya kasih ya, jadi tidak banyak lagi saya jelaskan. Tinggal melatih aja. Oke, kalau tidak ada, maka kita masuk ke masternya lagi ya. Nah, apa itu master? Itu kumpulan dari anggaran penjualan, ya, anggaran piutang, ya, dikumpulin semuanya. Nah, jadi satu soal, ya, soalnya adalah satu. Tapi apa buatlah anggaran master. Nah, anggaran master itu isinya adalah atau anggaran komprehensif juga disebut ya, anggaran penjualan, kemudian anggaran piutang. Nah, kita tidak masuk ke evaluasi ya. Evaluasi nggak ada cukup waktunya kayaknya ya. Karena evaluasi kita fokus aja ke sini sampai ke anggaran master. Ujian nanti adalah sampai ke anggaran atau satu soal aja sebenarnya. Buatlah anggaran master. Nah, itu intinya. Kemudian isinya yang ketiga adalah anggaran standar anggaran produksi ya. Ini sudah link ini. Tinggal nanti diisi apa ujiannya. Nah, masukkan aja. Kalau angkanya jadi 3.000, ubah ke 3.000. Kemudian keempat, anggaran produksi. Kelima, anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Kemudian juga ada schedule. Ya. Ini tinggal dirubah-rubah aja. Kemudian juga tabel anggaran tenaga kerja langsung. Ini di sesi sebelumnya. Tinggal ngisi-ngisi aja. Kemudian tabel anggaran BOP. Ya. Ada surnya juga. Ada sur BOP tetap juga. Gitu ya. Kemudian HPP. Ya. Minggu kemarin kita belajar BP HPP ya. Nah, ini juga. Kemudian laporan laba rugi ya. Jadi apa itu anggaran master atau anggaran komprehensif? Itu kumpulan semuanya dari sesi satu sampai sesi yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian ini juga link nih ya. Di di atas kita buat maka akan link sampai ke bawah. Nah, anggaran pemasaran tergantung soalnya berapa persen nantinya gitu ya. Tetap juga kalau tetap dirubah jadi 60 juta maka akan berubah semuanya. Oke. Kemudian anggaran kas. Nah, intinya besok waktu ujian soal ada satu, tapi banyak tabel ya. Ini berapa nih? Ada 11 tabel gitu ya. Tapi rekan-rekan semuanya tidak sampai membuat anggaran sampai 11 gitu ya. Nah, saya tidak menilai. Ya. Yang saya nilai apa? Yang saya nilai adalah usahanya. Jadi ya, walaupun salah tidak mengerti, ya, tetap dibuat gitu ya. Sampai anggaran kas. Nah, sampai anggaran neraca bahkan ya, 12 tabel dibuat ya. Nah, buatlah. Tapi kalau paham ya berarti lebih bagus sampai ke neraca. Tapi kalau tidak paham, saya sarankan ya buat sampai akhir. Nah, itulah yang saya nilai. Minimal kuliah sama saya apa? Nilainya B. B-nya ada syarat nggak? Ada. Syaratnya adalah membuat usahanya. Yang saya nilai usahanya dari awal sampai akhir. Buatlah berarti ya intinya adalah soalnya adalah satu. Buatlah anggaran master. Ini soalnya. Nah, ini ya 2 halaman. Soalnya sudah ada. Oke. Nah, sedikit aja saya kasih tahu. Nah, ini latihannya ya. Latihannya dan Excelnya sudah saya kasih di Excelnya. Oh, jawabannya sudah saya kasih di Excel yang di tabel di bawah tadi. Ini bunyi soalnya, nanti saya akan share juga. Nah, laba bersifat variabel. Apa itu variabel? Ya, jika kas naik, maka laba juga naik.
Cara mencari laba bertahan gimana? Yaitu tadi kurangi total neraca, kurangi total hutang, kurangi modal. Nah, itu caranya. Jadi tidak susah-susah ya. Ada yang bilang tadi ya nggak apa-apa, saya apresiasi juga. Nah, tapi kalau di neraca itu cara mencari laba bertahan. Nah, investasi tetap. Nah, gimana tetap? Silakan jawab ya. Latihan aja di rumah ya. Untuk menghadapi ujian nanti. Oke, sedikit itu aja untuk sesi kali ini. Kalau ingin ditanyakan, silakan. Tapi kalau belum mau sekarang ditanyakan, silakan japri. Terus apa lagi ya yang mau saya kasih? Itu aja sih untuk sesi dan semester ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, banyak kekurangan di semester ini. Ya, sampai jumpa di semester depan, kalaupun dengan saya. Kalau enggak, tetap semangat saja ya. Berarti sekarang semester berapa? Semester 3 ya, semester Tiga, Pak. ya 3. Berarti 5 semester lagi nih. Yang semester paling atas udah semester 6 ya. Berarti tahun ini 2024 mereka sudah buat judul nih ya. Nggak terasa aja. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau tidak mau bertanya nanti japri aja ya. Absen sudah saya ambil. Siapkan dirinya untuk ujian minggu depan ya. Ujian waktunya seminggu. Oke, di ujiannya di Adlink ya. Jangan sampai di WA lagi ya. Misalkan Adlink, jadi hasilnya akan tahu hasilnya berapa. Ada yang 80. Kalau di WA ya, kalau di WA berarti tunggu aja hasilnya. Tapi kalau Adlink langsung saya kasih nilai. Kalau sudah upload. Saya rasa itu aja. 1 jam, lebih kurang 1 jam ya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama ini. Sampai jumpa di semester berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan virtual ini.